sore Mbak Susa. Selamat sore, Gros TV. Sehat Mbak Susa? Sehat. Nah, Mbak Susa, sebelum saya masuk ke rekomendasi dari pemeriksaan PD, saya dengar Mbak Susa sebelumnya sudah melakukan laporan kepolisian LP. Ya benar. Bisa nggak Pak bisa sedikit kasih gambaran tentang LP yang Mbak lakukan kepada siapa, kapan, dan siapa? Jadi adanya kerugian yang terjadi dan menyimpang dari beberapa hal oleh terlapor di bulan Januari 2004 ada pembuatan laporan polisi di Barreskrim tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta surat otentik dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Ya. Yang dimaksud pelanggaran pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP. Itu laporan kepada siapa? Ini laporan yang dibuat di sekitar tanggal 29 November 2021 dan perubahan akta di Desember 2023 di kantor Notaris Michael SH STMK. Jadi pelaporan ini kami buat di Barreskrim karena adanya kerugian yang sangat signifikan di bulan Januari. Itu yang laporan pertama ya? Benar, itu laporan pertama. Selanjutnya, dikarenakan adanya perubahan akta sepihak, di mana memasukkan pihak orang lain yang bukan jajaran dari isi akta dengan nama baru Greti Teresia Mande. Ini diketahui oleh Notaris Michael, di mana Notaris Michael yang pembuat akta perubahan tersebut di tanggal 28 Desember 2023. Ya. Di sini ada pelaporan tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana penggelapan untuk pasal 263 ayat 1 dan pemakai ayat 2. Ya, ayat 2. Adanya juga pasal 55 KUHP di lahan tambang batu pecah. Ya, di Desa Lilang, Sulawesi Utara, yang saya laporkan sebagai pemilik dari akta, dan saya laporkan di Barreskrim. Ya. Laporan yang kedua. Laporan kedua. Notaris M juga. Iya, karena Notaris M adalah pembuat akta perusahaan perusahaan kami. Dan akhirnya karena Notaris M tidak pernah kooperatif dan saya merasa di balik layar dari perusahaan saya ada keinginan dia ingin menguasai atau memiliki. Makanya lah dia melihat kelemahan saya dikarenakan saya dirawat sangat intensif di rumah sakit otak ya, Ceci kan. Itu saya dirawat dengan parah dan saya kasih surat medis. Bukannya dia membantu tetapi lebih menginginkan seolah-olah perusahaan saya itu pengen dia miliki. Makanya tidak ada satupun kerjasama atau tidak ada satupun yang saya melihat keanehan karena tanggal 20 Desember saya hadir di hadapan dia, tapi saya diusir dan yang lain-lain di tanggal 20 Desember. Dan saya diusir sekali lagi di tanggal 28 Desember di kantor dia, di kantor Notaris Michael, di mana di sana tertulis adalah kantor GMC, Gereja Minister of Church.
Iya, itu ada kantornya merangkap gereja. Gereja itu ada, memang ada, saya merasa apakah seorang pendeta itu bisa melindungi aku. Malah di sana setelah tanggal 20 Desember saya dicemo-cemo, ada 2 saksi yang hadir. 20 Desember itu sebelum RUU PSLB dong? Sebelum RUU PSLB, benar, sebelum RUU PSLB. Jadi setelah 28 Desember, saya kira satu ini mungkin bisa lebih bijak dan yang lain gitu-gitu. Jadi akhirnya karena tidak ada satu komunikasi yang baik dengan dia, dan malah saya merasa dia ingin memiliki dan saya merasa adanya satu faktor pasal 55 turut serta indikasi kan turut serta. Tetapi feeling ini kan kita karena berulang-ulang berbulan-bulan kami menunggu, tetapi malah kerugiannya tambah banyak dan hal lain. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat laporan kepolisian terhadap objek Notaris Michael tersebut dengan bantuan pengaduan kepada MPD dengan alat bukti yang saya paparkan untuk mengawasi Notaris Michael ini, supaya semoga bukan hanya saya yang sebagai korban, pihak-pihak lain yang selanjutnya bisa dia bisa lebih hati-hati dan tidak melanggar wewenang dan jabatan dia. Nah, Mbak, sebentar. Saya masuk ke LP 3 LP. Iya. Kan 3 kali membuat laporannya. Benar. Dan bulan Januari, bulan Agustus. Januari itu tidak saja 2 kali laporan. Benar. 2 laporan, tambah di bulan Agustus 1 laporan. Benar. Itu kan yang dikaitkan dengan akta yang dibuat oleh Notaris M. Benar. Yang mengakibatkan Mbak mengalami kerugian. Benar. Sampai saat ini kan sudah masuk di bulan Oktober 2024. Dan kalau melihat perhitungan waktu, Januari ke Mbak sudah hampir setahun lebih. Benar. Sejauh mana nih perkembangan laporan Mbak terhadap Notaris M di kepolisian? Oke. Sejauh ini semua subjek-subjek telah klarifikasi, telah dilaksanakan penyelidikan, tetapi ada keterhambatan yang makanya lah saya meminta bantuan dari pengawasan MPD kan, adanya keterhambatan untuk klarifikasi Notaris M ini. Makanya di posisi sana akhirnya saya memutuskan untuk melaporkan kerugian yang saya alami dan hak-hak yang dihilangkan secara melawan hukum. Di mana pembuatan akta PT saya Krasa Konstruksindo sesuai akta nomor 116 tanggal 29 November 2021 sekitar bulan Januari 2024 mengetahui adanya terbit akta nomor 79 tertanggal 28 Desember 2023. Nah, terlapor berisi bahwasanya pemegang saham namun hak-haknya dihilangkan secara melawan hukum. Nah, ini kepolisian telah menerima laporan kita karena unsur-unsur dasar hukum yang melawan hukum faktanya telah utuh, mutlak. Ini laporan polisi di Polda. Di Polda. Berarti sudah dalam proses penyidikan. Iya, dalam proses penyelidikan.